Dulu kecilan saya itu cah lanang gonjeng cah wedok iku suwi sini rai nang. Saiki wis ra wedi malah bangga. Dudu mahram, dudu halale malah bangga. Nggih. Ya Hmm. pada akhir-akhir ini orang yang tidak tahu sudah tidak mau belajar, tapi tidak tahu sok tahu. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah saya Subhan Abu Rizal bisa bersama Anda di saat ini. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu dalam program khusus di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini. Tentu kebersamaan kita dengan kiai-kiai atau narasumber yang kita hadirkan di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk dalam program Ramadan Sareng Kiai. Ya, Ramadan kita, hari-hari kita kalau bersama dengan kiai, sareng dengan kiai, ya minimal menjadi sebuah ikhtiar kita untuk bisa menyempurnakan puasa kita. Untuk itu, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu kiai dari PCNU Kabupaten Nganjuk, Kiai Haji Badrid Duja, atau yang akrab kita sapa, kita panggil dengan Gus Duja. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Gus? Saat ini alhamdulillah sehat, nggih. Ya, Dan di masih bersemangat. sehat dan memang harus selalu bersemangat di saat puasa seperti ini. Ya, Gus, terkait dengan puasa ini kan beberapa tantangan ya yang dalam puasa selalu menjadi apa namanya, karena ibadah ini tidak biasa dilakukan oleh orang-orang biasa. Gitu. Memang harus butuh apa ya namanya, butuh apa begitu sehingga butuh ilmu, butuh apa namanya panggilan keimanan dan lain-lain sehingga nah ini banyak tantangan yang dihadapi oleh manusia atau kita pada saat berpuasa seperti ini. Tapi tuntutan sabar ini menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan di kita, bahwa kita memang harus bersabar dalam kondisi apapun. Nah, salah satunya pada saat puasa ini harus bersabar juga katanya gitu. Iya. Kita mohonkan wejangan nasihat-nasihatnya, Gus. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama mari kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas rahmat, atas taufik hidayah Allah, kita masih dikasih kesempatan untuk berbakti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya masih ada kesempatan untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan berikutnya kita masih bisa menemui Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Hal yang penting dalam konsep kita menjalankan kewajiban dan mungkin konsep ini adalah konsep ibadah secara global. Di antaranya adalah beberapa hal yang harus didasari dengan konsep sabar. Pada asumsi kita seakan-akan sabar hanya bermuara pada di saat kita mungkin ada ujian, di saat mungkin kita ada bencana, iya itu memang sabar, iya. Dan itu sabar dalam konteks itu memang sabar yang sebetulnya kalau dalam pandangan Imam Al-Ghazali itu sabar dalam tingkatan yang paling bawah. Tapi juga orang yang sabar dalam tingkat itu juga istimewa sekali. Karena sabar itu menurut yang saya pahami dari Minhajul Abidin itu as-sabru ala arba'ati aqsam. Sabar itu ada empat macam tingkatan. Yang pertama as-sabru alal wajibat. Sabar untuk menjalankan kewajiban.
Ya, seperti puasa ini. Seperti puasa. Kalau tidak sabar ya, Ya. ya kita tidak jadi puasa. Kalau nggak sabar ya nggak jadi puasa. Gimana mau haus panas-panas. Nah, yes, nggak jadi puasa. Jika orang melakukan kewajiban itu, pertama yang diutamakan adalah kesabaran. Iya, iya. Di saat kita tidak sabar maka lepas kewajiban. Kalau ada orang cerita, yo poso itu yo wabot ngeleh, yo ke zaman biyen poso yo ngeleh mesti, kan. Tapi kalau kita membayangkan bahwa puasa ini adalah kewajiban yang pahalanya ini memang Masya Allah ini. Yang tahu berapa besaran pahalanya orang puasa kan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal yang besaran pahala itu tidak ada yang tahu. Artinya yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu besaran pahalanya orang puasa. Yang kedua besaran pahalanya orang sabar. Oh, gitu. Makanya ada dawuh wa innama yuwaffawna as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang sabar itu ya janjinya Allah itu ganjarannya tanpa hitung. Yang tahu hanya Allah. Ada yang ketiga, pahala yang tidak terhitung itu adalah pahalanya orang yang bisa memberikan maaf dan bisa menyambung kebaikan lagi. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalau soal memberikan maaf saja bisa kan. Ya tak ngapura iso tapi nak kon nyambungne prei ya bisa. Ada kan aku nak kon rono neh ora sudi aku. Ngapura iso tapi menyambungnya kembali ya. Tapi menyambungnya kembali ini harganya yang nilainya tinggi. Kembali pada sebuah ibadah, apapun itu konsep ibadah, terutama kewajiban. Yeah. Itu kita harus melakukannya dengan penuh kesabaran. Coba bayangkan kewajiban kita cari nafkah. Yeah. Orang berkewajiban mencari nafkah. Andai saja tidak sabar, nggak itu nyambut gawe. Umpama butuh panas-panas di sawah. Yeah. Orang bayangke bayarane ngono ya nggak itu juga. Iya, iya. Ya sabar. Yang kedua, as-sabru anil muharramat. Sabar menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kesabaran ini yang sangat dibutuhkan. Makanya sabarnya Nabi Yusuf itu sangat, kalau sabarnya kita kadang-kadang sabar karena ada, mungkin kita sabar ngempet lapar karena enggak ada, mungkin karena enggak ada. Ya bukan karena puasa Bukan mungkin. karena puasa, memang karena enggak ada duit, enggak ada yang dimakan, ini ngempet-ngempet. Tapi tidak lihat sabarnya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf itu dirayu oleh zalim, Iya. itu. As-sabru ma'al qudrah. Al-imsak ma'al qudrah. Nabi Yusuf bisa menang. Andai saja dia mampu. Artinya untuk melakukan apa-apa kan ya iso wae, tapi dimpet. Iya. Ini jauh lebih berat. Iya, iya. Awake dhewe ana wong anu jane mau dilakoni ya tetap dimpet lah, dimpet. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ada as-sabru anil fudulat. Iya. Fudulat itu kelebihan-kelebihan hal yang enggak perlu, mungkin enggak penting. Maka ada firman Allah yang mesti menjadi inspirasi kita adalah kulu washrabu. Sebetulnya makan itu perintahnya Allah, minum perintahnya Allah. Tapi bisa enggak kita bisa mengendalikan wala tusrif? Wala tusrif kita ada sebenarnya kesempatan kita ada, kemampuan kita ada, tapi ngempet nahan ini. Sederhananya lah, orang punya HP mungkin harga 1 juta, kebutuhan WA sudah cukup. Ngapain harus beli yang 3 juta? Nah, kita sedekah 3 juta aja enggak pernah. Ini fudulat. Yeah. Karena biasanya fudulat itu didorong karena gengsi, karena diberi karena Jadi tidak bukan kebutuhan itu, bukan kebutuhan. Sebenarnya ya hanya ya ini fudulat ya kesenangan. Sekunder lah kalau gitu. Enggak perlu lah sebetulnya. Enggak harus. Orang misalnya sudah memang enggak butuh kita rumah itu ya butuh 1 kamar, 2 kamar. Makanya memang enggak bisa kita semua mengatakan bahwa orang yang punya kendaraan bagus dianggap orang yang enggak sabar, jago juga belum tentu. Juga nggak bisa seperti itu, ya. Tidak bisa seperti itu.
Misalnya orang yang hebat-hebat, kiai yang jam terbangnya tinggi, ya mobilnya ya perlu Fortuner, perlu Pajero, karena memang butuh waktu yang cepat. Nah, Jangan dibilang itu gak sombong. sabar. Nah kalau kita memang kebutuhannya ndak itu, mobil Cherry. Yang ini di antara tiga sabar ini sebetulnya kalau dalam tatanan perasaan ini jauh lebih berat. Tapi kita menganggap itu hal yang ringan. Ini yang aneh. Sehingga maaf bahwa kita itu kalau tidak melakukan hal yang wajib itu, meninggalkan kewajibannya syariat itu kayak biasa-biasa saja. Iya, iya. Kemudian kita melakukan hal-hal yang haram ya kayak biasa-biasa saja, tidak ada penyesalan sama sekali. Padahal itu karena ketidaksabaran kita dalam menahan diri untuk tidak melakukan hal maksiat, kesabaran kita untuk memaksa diri untuk melakukan hal yang wajib, kesabaran kita sekarang melakukan hal-hal yang tidak penting ya biasa-biasa saja. Padahal tolak ukur kebaikan Islamnya seseorang kan dari hal-hal yang penting dan tidak penting itu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi kan. Yeah. Orang itu diukur istimewa ndak Islamnya itu dia bisa tidak meninggalkan sesuatu yang bagi dia tidak ada manfaat. Tapi kita lebih sering melakukan hal-hal yang tidak penting. Yang nggak penting. Jadi tidak mesti ya, artinya ukuran kesabaran seseorang itu ataupun ukuran ini, misalkan kalau hanya sekedar melaksanakan kewajiban karena memang kewajiban. Sekedar meninggalkan larangan nih karena meninggalkan. Tetapi hal-hal yang tidak ini loh ya, maksud saya yang sunah-sunah yang ini kadang itu kan hukum di atas di bawahnya wajib ya. Itu kadang disepelekan dan dijalankan saja. Jangankan yang sunnah, yang wajib saya kata kita menyepelekan. Dan kalau yang keempat itu as-sabru alal baliyah. Itu sebetulnya tatanan sabar. Coba baliyah itu kan kita mau sabar ya terjadi, tidak sabar ya terjadi. Contohnya gimana, Mas? Ya, misalnya terjadinya ujian, ibunya meninggal, orang tuanya meninggal, nangisnya telung dino pun nanti tangisi pesuripnya kan ya orang. Tapi coba kalau kita sesuatu hal puasa ini, kalau kita tidak sabar di warung kita. Nah, ini pilihan, karena ada pilihan. Kalau di yang tiga nih, as-sabru alal wajibat, as-sabru anil muharramat, as-sabru alal futurat, ini kan ada alternatif. Iya. Tapi kalau alal baliyah tidak ada alternatif sebenarnya. Jadi kalau tidak sabar percuma. Kayaknya gunanya itu sebenarnya kalau misalnya terjadi ada orang yang sapi ini moro-moro mati dadak, wangisi, duit hilang terus tangis. Dia pun nanti tangis itu kembali, kan ya orang. Karena digetuni, dilarani hati sampai berminggu-minggu ya tetap saja sakit. Artinya itu namanya baliyah. Walaupun konsep as-sabr al-baliyah itu juga mengangkat derajat martabatnya orang seseorang bila dalam konteks hati ini bisa ridho bima qasama Allah. Ridho atas apa yang menjadi kepastian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang tiga ini sebetulnya tapi kita menganggap bahwa kesabaran itu hanya bertumpu pada baliyah, padahal sebetulnya tidak ada itu juga. Sehingga sabar ini menjadi pokok dalam keimanan kita. Jadi hal apapun itu, baik itu kewajiban, itu haram, baik itu futulah, dan itu menjadi kuncinya di sabar. Maka kalau dalam konsep-konsep yang lain, dalam su'abul iman itu biasanya an-nadhafatu minal iman, ada sebagian kecil dari iman. Tapi kalau sabar itu as-sabru ba'dul iman. Jadi seluruh di atasnya iman maksudnya. Ya, artinya kalau iman itu di satu global bulat gitu, yang separuh itu terletak pada sabar, yang separuh dibagi yang lain. Gitu. Sampai separuh maksudnya. Separuh maksudnya. Makanya Sayyidina Ali pernah dawuh begini. Ini saya juga baru-baru ini menemukan kalamnya Sayyidina Ali. Dan saya rasa kok menarik ini. Menarik untuk dikupas. Sayyidina Ali dawuhnya, khamsatun khuduhunna, ada 5 hal. Ini kamu pegang. Maksudnya Sayyidina Ali. 1, la yakhafanna adu minkum illa dzamba. Sayyidina Ali dawuh, ada 5 hal yang harus kamu pegang. Betul dipegang. La yakhafanna ahadu minkum illa dzamba. 1,
kamu jangan sekali-sekali takut kecuali atas dosa. Wong saiki niku luwih wedi ngeleh ketimbang wedi Dosa. dosa. Dosa Luwih kan, wedi nggih lho. dosa kan biasa. Ah, nglakoni dosa biasa, wis ora wedi wis. Coba lihat orang. Zalim dzulmul mal, kita merobot gosok, bondo wong, duwite wong. Itu lebih kita lakukan karena ada rasa ketakutan kita enggak dapat. Takut kita nggak ada, maksudnya nggak ada rasa takut di kita. Enggak, kita lebih takut kepada sesuatu tentang urusan duniawi daripada dosa. Oh gitu. Yeah. Daripada aku ramangan tak nyolong ae lah. Nah, aku daripada nggak bisa di pemimpin aku tak riswah wae lah. Itu betul tak curang ae itu. Itu. Padahal saya tidak udah pesen. Iku wis dosa toh. Yeah. Ternyata dosa itu lebih bakalah. Lebih tidak ditakuti daripada kita lapar. Walaupun lapar juga memang sudah bagian dari sesuatu yang menakutkan juga. Lapar kan bagian sesuatu yang menakutkan. Iya. Makanya, dan itu pasti loh. Makanya dalam Al-Quran, walana bluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Allah akan menguji kita dari sesuatu dengan rasa takut, rasa lapar. Iya. Nah, karena takut ini takut deh apa iki? Mungkin takut kita punya anak tidak bisa jadi pejabat, kita takut nggak jadi pejabat, takut punya anak tidak bisa makan, takut punya anak tidak bisa kerja, takut macam-macam. Ada ketakutan teman. Tapi saya tidak ada pesan. Saopo-opone sing medeni kowe luwih kudu luwih wedi ning ngene itu. Yang kedua, Sayyidina Ali pesan wala yarju ila rabbah. Jangan sekali-sekali berharap kecuali kepada Allah. Tapi kalau kita zaman ini sekarang kan tidak. Harapan kita kepada makhluk. Aku tak nyedak rono ben dikek iki. Aku tak rono ben ngene, aku tak karo kae ben ngene, tak karo kae ben. Aku ngapiki kae, ngapiki kono, ngapiki kene. Ben ngene. Padahal kudune arep-arepe yang Gusti Allah. Iki sudah mulai luntur ternyata pada zaman. Wedi dosa wis rapat enek. Buktinya wong sakniki niku wis ora wedi, ora poso ora wedi kok. Iya, terang-terangan. Terang-terangan sekarang. Dulu kecilan saya itu cah lanang gonjeng cah wedok niku suwi-sini ra enak. Saiki wis ora wedi, malah bangga. Dudu mahram, dudu halale malah bangga. Yang ketiga, Sayyidina Ali pesen Allah yastahi malla ya'lamu al-ayyata alam. Jangan pernah malu bagi orang yang tidak tahu. Jangan pernah malu untuk belajar. Jangan pernah malu untuk belajar. Bahwa konsep yang disampaikan oleh Sayyidina Ali dalam konsep belajar itu mestinya belajar di ilmu dalam urusan ilmu agama. Karena pada zaman akhir ini orang yang tidak ngerti sudah tidak mau belajar, dan itu juga diwanti-wanti oleh Sayyidina Ali dalam konsep yang keempat, Allah yastahi malla ya'lamu idza su'ila amma la ya'lamu ayyakula Allahu a'lam. Pada akhir-akhir ini orang yang tidak tahu sudah tidak mau belajar, tapi tidak tahu sok tahu. Nggak merasa dia nggak memiliki ilmu, tapi ya tahu. Bahkan berani berfatwa ini. Ya ini yang berbahaya. Ya. Berani berfatwa. Makanya Sayyidina Ali dawuh wala yastahi mal la ya'lamu idza su'ila amma ya'lamu amma la ya'lamu ayyakula Allahu a'lam. Orang yang tidak tahu, ketika dia ditanya sesuatu yang dia tidak tahu, jangan malu untuk bilang aku nggak ngerti. Nah sekarang kan enggak. Kabeh roh. Semua tahu. Semua tahu. Apalagi kalau sudah viral, sudah terkenal gitu. Merasa hanya dirinya yang paling tahu. Walaupun enggak begitu, tapi kadang-kadang ditanya sesuatu dia tidak tahu, jawabnya ngawur. Nah, ini kan ya bahaya kan ini. Iya. Ini saya ternyata apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali relevan sepanjang zaman. Iya.
Dan yang terakhir dari Sayyidina Ali dawuh, wa inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Idza dhahabal sabru dhahabal iman wa idza jasad wa idza dhahabar ra'su dhahabal jasad. Coba bayangkan. Tadi saya sampaikan bahwa as-sabru ba'dul iman. Dalam konteks apapun, konsep apapun dalam kehidupan kita, itu adalah dasar yang pertama adalah sabar. Orang sabar bisa melakukan kewajiban. Orang sabar bisa menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Orang sabar tidak sembrono. Tidak sembrono, tidak berusaha-berusaha. Makanya konteks walaupun perkara itu halal, walaupun perkara itu boleh kan jangan berlebih-lebihan lah. Allah juga dawuh kulu wasrobu wala tusrifu. Ada konteks, ada pesan yang terakhir wala tusrifu. Nah, saya dinalin dahulu sabar. Dalam posisi sabar dalam keimanan itu sama dengan posisinya kepala dalam jasad manusia. Bimanzilatir ra'si minal jasad. Maka di saat orang itu sabarnya hilang, imannya hilang. Ya bodoh, nak wong ku ndase ilang ya awake hilang. Oh, gunane? Enggak ada gunanya. Iya. Walaupun jasad itu dibutuhkan. Jasad dibutuhkan, tapi yang menjadi roksu pokoknya adalah kepala. Kepalanya hilang, imannya awalnya hilang, karena gunanya. Maka di saat kesabaran tidak ada, seakan-akan seluruh iman kita itu runtuh. Nah, 5 hal yang menjadi besaran Sayyidina Ali ini adalah menjadi sangat tepat. Ini yang dalam konteks apapun, maka sabar ini menjadi hal yang sangat penting dan teramat penting, mendominasi 50% dari seluruh tatanan ibadah dan ibadah kita. Baik Gus, sayang sekali waktu kita sudah di ujung perjumpaan kita ya, di lain segmen nanti kita juga akan bicarakan lagi. Tapi pertemuan kita harus sampai di sini, menarik sekali. Dan ini kondisi yang mampu mengendalikan itu adalah diri masing-masing seseorang. Bagaimana memahami perintah Allah, bagaimana tuntutan Allah atau perintah larangan dan perintah Allah. Di sisi lain ada dorongan-dorongan yang memang itu mungkin menyenangkan kita, mungkin, dan itu sangat ini. Kalau manusia itu sendiri tidak mampu untuk memanage lah bahasa barunya, manajemen kolbu. Ya, akhirnya kepalanya hilang, imannya hilang maksudnya. Kalau sudah manusia itu kepalanya hilang nanti kan Gus Dujal, ini badan ini mau kemana gitu? Kan nyanten ya Gus gitu. Nah itu, sehingga semoga puasa kita diterima oleh Allah karena kesabaran itu mendominasi di seluruh tubuh kita, jasmani dan rohani kita maksudnya. Itu yang kita inginkan dari apa yang disampaikan oleh Gus Duja nanti akan seperti itu. Terima kasih Gus Duja atas nasihat-nasihatnya, semoga bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Dan pemirsa, saya Subhan Abu Rizal harus bersama dengan Gus Duja harus undur diri sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.